Di antara banyaknya anggota DPR dari kalangan selebritis, Mbak Rieke Diah Pitaloka ini adalah salah satu anggota DPR dari kalangan selebritis yang kompeten, yang punya kualitas, yang benar-benar serius berkarir di dunia politik. Bahkan beliau ini kan sudah sampai S3 sekolahnya. Ini itu menunjukkan keseriusan beliau untuk menjadi wakil rakyat yang punya kompetensi yang mumpuni gitu. Walaupun menurut sebagian netizen beliau ini juga ada beberapa kontroversi ya, tapi menurut saya pribadi ya, sebagai seorang selebriti, sebagai seorang aktivis, sebagai seorang anggota DPR, beliau ini sepanjang karir beliau sebagai anggota DPR dan sebagai selebritis tidak ada skandal besar yang benar-benar mencoreng nama beliau. Beliau adalah anggota DPR selama 4 periode atau 20 tahun. Tapi sampai 4 periode saya sendiri belum mendengar ada kasus-kasus yang terkait dengan beliau, misalnya kasus korupsi atau kasus apapun itu yang bisa meruntuhkan citra beliau. Banyak banget orang yang bilang Mbak Rieke ini bagus tapi sayang partainya PDIP. Kenapa dengan PDIP? Menurut saya semua partai di Indonesia ini sama. Mereka punya kelemahan, mereka punya kelebihan, kader-kadernya juga. Semua partai itu pasti tujuannya baik gitu. Baik, tapi kader-kadernya, orang-orang yang ada di dalamnya yang kadang-kadang membuat partai itu buruk. Sekarang kasih contoh deh. Satu partai yang benar-benar baik itu yang mana? Yang mana coba? Pasti nggak ada. Semua partai itu punya celah. Yang bikin ada celah adalah kader-kader mereka. Jadi bukan masalah seseorang itu atau seorang tokoh itu ada di partai mana. Kalau seorang tokoh atau politisi itu punya integritas, punya kemampuan, punya kualitas, mau ada dimanapun beliau ya tetap bagus. Salah satu politisi yang juga keluar kandang saat kemarin tuh ada keributan, kerusuhan, ini adalah Mbak Rieke gitu. Beliau ini datang ke masyarakat, beliau ini datang ke podcast-podcast untuk menjelaskan. Bahkan beliau juga bilang kalau memang tunjangan yang diberitakan itu dianggap berlebihan, tidak sensitif dengan keadaan masyarakat, ya silahkan dihapus saja. Silahkan, kata beliau. Karena beliau menjadi politisi, menjadi anggota DPR adalah pilihan sadar beliau. Beliau memilih untuk menjadi politisi, untuk menjadi anggota dewan, untuk mengabdi. Saya bukan fansnya beliau, saya juga bukan buzzernya beliau, tidak dibayar sepeser pun gitu. Tapi menurut pilihan objektif saya, beliau adalah salah satu anggota DPR dari kalangan artis yang memang punya kualitas, punya kompetensi gitu. Jadi maksud saya adalah siapapun boleh jadi anggota DPR, karena di postingan konten saya sebelumnya adalah banyak orang yang kenapa menyorotinya cuma Mulan Jameela aja bla 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 gitu. Jadi gini, siapapun boleh jadi anggota DPR kalau memang memenuhi syarat ya, syarat sesuai dengan undang-undang. Karena memang di undang-undang sendiri minimal ya lulusan SMA, boleh gitu. Tapi ketika Anda memilih menjadi anggota DPR, menjadi anggota dewan, menjadi anggota wakil rakyat, itu pilihan sadar Anda. Dan Anda harus tahu, itu adalah pilihan untuk mengabdi, bukan untuk mencari uang, bukan untuk semata-mata mengeruk kekayaan gitu. Itu adalah pilihan untuk mengabdi kepada negara, kepada masyarakat. Jadi ketika seorang artis atau siapapun itu ingin jadi anggota DPR, itu adalah pilihan sadar Anda semua. Anda sadar menjadi wakil rakyat itu adalah mengabdi kepada masyarakat dan kepada negara. Anda harus memperbaiki diri. Anda harus punya kompetensi untuk menjadi wakil rakyat. Minimal Anda mampu menyerap aspirasi dari masyarakat bawah. Jadi tidak masalah misalnya artis atau siapapun ingin menjadi anggota dewan, nggak apa-apa. Mbak Rieke, Mbak Desi itu adalah salah satu contoh artis yang sukses sebagai politisi. Karena beliau-beliau ini memang serius gitu, serius untuk belajar, serius untuk mengabdi. Jadi motivasinya itu bukan yang lain-lain. Ya sepanjang
sepanjang karir beliau ya, sepanjang karir Mbak Rieke dan Mbak Desi, ya menurut saya masih mulus-mulus aja sebagai politisi gitu. Belum ada kader, belum ada, bukan kader sih, belum ada apa namanya, skandal-skandal besar yang bisa mencoreng dan meruntuhkan citra Mbak Desi ataupun Mbak Oneng gitu, Mbak Rieke maksudnya. Jadi ya kita juga sebagai masyarakat harus banyak belajar, banyak juga apa namanya, mengamati tokoh-tokoh mana yang sekiranya itu pantas dan mampu untuk menjadi pemimpin kita, untuk menjadi wakil rakyat kita, sehingga ya kita tidak rugi nanti ke depannya gitu. Kita benar-benar mendapatkan pemimpin dan wakil rakyat yang punya kualitas dan punya apa namanya ya, kepekaan hati terhadap masyarakat.